Polres Sragen, Jawa Tengah terus menyelidiki kasus arisan bodong Alegos yang diduga merugikan para korban hingga 4 miliar rupiah. Sejumlah korban penipuan arisan dan investasi online di Jember, Jawa Timur melapor ke polisi. Mereka mengaku mengalami kerugian 500 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 11 Gypsophilia elegans. Perkenalkan, nama saya Reymanul Febrian dengan NIM E0021376. Perkenalkan, nama saya Vinia Fauzia Fathia dengan NIM E0021167. Perkenalkan, nama saya Risma Aprilia Hidayatul Elia dengan NIM E0021395. Akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Realisasi Peran Mahasiswa sebagai Agent of Change dalam mengatasi tindak pidana penipuan arisan online melalui KOALA atau Komunitas Arisan Online Amanah demi terwujudnya Sustainable Development Goals. Penipuan transaksi merupakan kegiatan penyalahgunaan yang dilakukan dengan media internet ataupun sosial media yang dilakukan oleh pelaku untuk menipu atau mengambil keuntungan dari si korban demi kepentingannya sendiri. Adapun faktor yang menyebabkan penipuan transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri berasal dari luar diri seseorang, meliputi lingkungan keadaan sekitar. Misalnya, karena kebutuhan yang mendesak ataupun perekonomian yang serba kekurangan. Dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya sifat keingintahuan manusia atau hanya sekedar coba-coba atau main-main saja. Dampak yang dapat ditimbulkan dari penipuan transaksi diantaranya adalah yang pertama merugikan korban penipuan dan yang kedua adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap orang lain ataupun suatu instansi, dan yang terakhir adalah dapat menimbulkan trauma bagi korban penipuan. Adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kami, yang pertama, apa penjelasan dari program KOALA atau Komunitas Arisan Online Amanah, dan yang kedua, bagaimana penerapan program KOALA dalam mengatasi penipuan dalam arisan online. Terdapat 3 hal yang terkandung di dalam tinjauan pustaka. Yang pertama ialah Sustainable Development Goals, yang adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs sendiri merupakan program yang diciptakan oleh PBB guna memerangi permasalahan-permasalahan global seperti misalnya kemiskinan, kelaparan, AIDS, dan diskriminasi. Yang kedua, penipuan arisan online. Arisan online ini adalah suatu kegiatan bersama yang diadakan dengan perantara dunia maya dan di dalamnya terjadi proses pengumpulan uang dengan besaran yang telah disepakati bersama. Kemudian akan ditentukan siapa yang akan menerima keseluruhan uang yang telah terkumpul dengan cara diundi. Yang ketiga, mahasiswa sebagai agent of change. Agen perubahan merupakan seorang individu atau sebuah tim yang bekerja sama untuk mempengaruhi masyarakat atau klien, baik secara internal maupun eksternal, untuk melakukan suatu perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan untuk mampu mempelopori kemajuan bangsa dan negara melalui implementasi ilmu yang dipadukan dengan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Metode penulisan dalam karya tulis ini meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian terapan dengan jenis data primer dan sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik analisis kualitatif dan juga teknik pengolahan data dengan 3 alur kegiatan. Yang pertama adalah pemeriksaan data, yang kedua penandaan data, dan yang ketiga penyusunan data. Pembahasan di sini saya akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah peran negara Indonesia dalam menanggulangi kasus penipuan arisan online di Indonesia. Dewasa ini seperti yang kita ketahui bahwasanya kasus penipuan semakin marak dari yang berkedok pinjaman online sampai arisan online.
Pada faktanya, hal ini memang tengah menjadi minat dari berbagai kalangan usia untuk mendapatkan pinjaman online secara cepat. Kecanggihan teknologi memiliki andil yang begitu besar dalam berbagai kegiatan online yang saat ini tengah terjadi. Kecanggihan tersebut telah melahirkan sebuah kemudahan di mana kemudahan ini berdampak dalam berbagai bidang yang tadinya dirasa mustahil untuk dilakukan tanpa pertemuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Arisan online menjadi salah satu dari sekian banyaknya hal yang menjadi dampak dari pesatnya teknologi saat ini, di mana semua kegiatan arisan online dilakukan dengan online yang dibawahi atau dipimpin oleh seorang owner dengan menggunakan sistem gugur. Sejatinya, arisan online di Indonesia telah memiliki dasar hukum, di mana di dalam dasar hukum tersebut dikatakan bahwasanya setiap peserta yang bersedia untuk mengikuti arisan online dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka dia telah melakukan sebuah perjanjian. Hal ini juga diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mensyaratkan bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara tertulis. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kasus penipuan arisan online ini adalah dengan menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana penyusunan ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi tidak semena-mena. Adapun pasal-pasal yang menanggulangi atau membahas mengenai kasus penipuan arisan online ini di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang pertama adalah pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua adalah pasal 45 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Akan tetapi pada kenyataannya regulasi yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu untuk menanggulangi kasus penipuan arisan online. Pemerintah juga belum mampu melacak situs-situs yang menjerumus mengenai arisan online tersebut. Dan lebih parahnya, pemerintah belum cukup untuk bisa menemukan bukti mengenai penipuan kasus arisan online tersebut. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu penerapan koala atau komunitas arisan online amanah sebagai suatu wadah pelaksana dan edukasi arisan online. Kami paham betul, meskipun kasus peningkatan penipuan arisan online semakin marak terjadi setiap harinya, akan tetapi arisan online ini masih banyak digandrungi oleh berbagai pihak. Maka dari itu, di sini kami mempunyai program bernama Koala yang merupakan kepanjangan dari komunitas arisan online amanah, di mana Koala ini merupakan suatu wadah sebagai suatu pelaksana arisan online dan juga pemberian edukasi kepada setiap anggotanya agar nantinya mampu melaksanakan arisan online yang aman dan terpercaya. Koala juga mempunyai visi, yaitu bekerja amanah wujudkan Indonesia sejahtera, dan juga mempunyai misi. Yang pertama adalah mewujudkan sebuah komunitas yang memberikan edukasi kepada anggotanya dalam hal keuangan pada umumnya dan dalam arisan online pada khususnya. Yang kedua adalah mewujudkan keadilan bagi anggota Koala sebagai bentuk implementasi dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah mewujudkan Indonesia bebas dari kejahatan. Dalam hal ini adalah penipuan dan sebagai bentuk implementasi dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap kegiatan Koala dilandasi oleh rasa takut terhadap Tuhan agar nantinya tetap amanah kepada setiap anggotanya. Koala juga memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama adalah Bincang Koala. Bincang Koala merupakan suatu sarana bagi setiap anggota Koala yang memiliki masalah, maka mereka bebas mencurahkan setiap permasalahan tersebut kepada pengurus yang memang ditugaskan untuk menangani dalam Bincang Koala tersebut. Yang kedua adalah Diskusi Koala. Diskusi Koala lebih menitik beratkan kepada pemberian edukasi kepada anggota Koala khususnya dalam hal keuangan. Yang ketiga adalah Rapat Bundar. Rapat Bundar di sini merupakan rapat untuk membahas acara yang akan atau telah dilakukan. Yang keempat adalah pembuatan kaos Koala. Kami dari Koala sangat menganjurkan kepada setiap anggota untuk membeli kaos Koala, namun kami tidak mewajibkan. Kami sangat menganjurkan karena sebagai bentuk kebanggaan kita terhadap komunitas Koala ini.
Dan yang terakhir adalah koala berbagi, di mana nantinya setiap kegiatan koala yang mendapatkan keuntungan maka akan kami sisihkan kepada mereka yang membutuhkan. Koala sebagai suatu komunitas tentunya akan berupaya untuk lebih baik ke depannya. Dan ke depannya koala juga memiliki tujuan untuk menggandeng OJK, di mana nantinya setiap perbuatan koala mampu dipertanggungjawabkan di depan hukum. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil yang pertama adalah semakin maraknya penipuan online yang terjadi di media sosial, terutama dalam hal arisan online, maka pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi penipuan online tersebut dengan menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Akan tetapi regulasi ini belum sepenuhnya mampu untuk menanggulangi kasus penipuan arisan online tersebut. Yang kedua adalah melalui program Koala atau Komunitas Arisan Online Amanah sebagai bentuk optimalisasi, di mana nantinya Koala ini adalah sebagai wadah untuk pelaksanaan arisan online dan juga edukasi bagi setiap anggotanya, agar nantinya diharapkan anggotanya mampu untuk menjalankan arisan online dengan aman dan terpercaya. Kemudian berdasarkan kesimpulan yang telah kami paparkan, maka kami dapat memberikan saran. Yang pertama adalah pemerintah yang memiliki peran paling penting di sini harusnya lebih peduli terhadap kasus penipuan arisan online yang semakin marak terjadi di Indonesia. Saran yang kedua adalah bentuk optimalisasi untuk menanggulangi penipuan online ini adalah dengan melalui Komunitas Arisan Online Amanah atau Koala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.